Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sehat. Sudah hadir semuanya bu ya? Sudah hadir semuanya bu? Masih dulu. Ya hadir semua ya, alhamdulillah ya. Iya Pak. Baiklah bu, sebelum kita memulai ini, baiknya kita berdoa dulu bu ya. Iya. Seperti biasa, kami minta Ibu Novia memimpin doa ya. Oke. Doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya alhamdulillah ya, terima kasih Ibu Novi. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bu ya tentang materi baru, ya ini tentang kesehatan dan gizi. Sebelum kita memasuki materi baru ini, masih ingat kan pelajaran ini kita pas minggu kemarin, pertemuan kemarin, yaitu tentang Ekonomi keuangan. Nah, betul sekali, tentang ekonomi, tentang mengatur keuangan bu ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Kayaknya kita perlu dorongan semangat dikit. Iya. Saya punya satu tepukan bu, namanya tepuk semangat. Udah pernah dengar belum? Belum. Ya kayak gini tepuknya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa bu ya? Bisa. Pak. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ibu ya. Semangat. Penting. Jadi hari ini Bu kita akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi dengan 3 topik utama Bu. Dengan 3 topik utama, yaitu yang pertama pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ya. Kemudian topik kedua yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil selama kehamilan dan sesudah melahirkan atau nifas. Dan topik ketiga yaitu memanfaatkan PKH, bantuan BPNT dan JKN, jaminan kesehatan nasional untuk kehamilannya Bu. Gitu. Tapi hari ini kita akan membahas tentang topik yang pertama dulu Bu ya, pentingnya kesehatan gizi, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Meliputi 3 sub pokok, yaitu 1000 hari pertama kelahiran kehidupan manusia ya, 1000 hari pertama kehidupan, kemudian pentingnya gizi bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Oke Bu ya. Saya minta ibu-ibunya berpasangan Bu. Berpasangan. Ya, saya minta ibunya berpasangan. Ibu Novia berpasangan dengan Ibu Mary ya. Ini anaknya ikut aja Bu ya, gabung aja ya. Oke. Berpasangan Bu, sebelah situ Bu, berdekatan. Oke, sebelah situ ya. Terus, nah jadi untuk ibu berdua kami minta untuk berdiskusi, membicarakan harapan ibu dan pasangan untuk anaknya di masa depan Bu. Oke, saya beri waktu 1 menit Bu ya untuk diskusi ya. Oke, selesai Bu ya. Nah, saya tanya Bu ya, bagaimana Bu harapan ibu untuk anak ibu nanti di masa depan? Pengennya anaknya sehat Pak. Oh ya, pengen anaknya sehat. Terus Pengen apa lagi? jadi dokter. Oh ya, pengen jadi dokter. Bagus. Kalau Ibu Novia pengennya seperti apa Bu? Pengen anaknya sukses jadi presiden. Oh, sukses jadi presiden. Bagus Bu, bagus. Ya,
Ya, terima kasih Bu ya pendapatnya. Ya, sama-sama. Jadi Bu, memang betul itu Bu. Kita semua orang ini menginginkan anak kita itu pasti ingin jadi anak yang sehat. Jadi anak yang tinggi dan juga cerdas Bu, pintar dia. Jadi selain dia sehat, tinggi, dia juga cerdas. Nah, untuk itu Bu, kita perlu memperhatikan gizinya Bu, atau memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan Bu. 1000 hari pertama kehidupan. Untuk lebih jelasnya kita tonton video berikut Bu. Oke, sudah siap Bu ya? Ya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik,
tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Jadi udah ditonton Bu ya videonya tadi ya. Ya Pak. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apa pesan dari film tadi Ibu? Ya, silakan. Bagaimana kalau Ibu Mary menurutnya pesan dari film tadi? Jadi bagaimana dampak nanti kalau umpama anaknya di dalam kandungan? Iya Bu ya. Jadi di dalam kandungan Bu harus kita perhatikan Bu ya gizi anak kita Bu ya. Semenjak di dalam kandungan kita perhatikan 1000 hari pertama kehidupan dimulai di dalam kandungan Bu. 1000 hari pertama dimulai dari kandungan. Jadi sejak di dalam kandungan kita perhatikan asupan nutrisi vitamin untuk jabang bayinya gitu. Dan 2 tahun setelah kelahiran itu merupakan hari-hari yang penting Bu. Dia tumbuh bayinya sangat cepat, tapi pengaruhnya untuk jangka panjang kehidupan sesudahnya. Kalau gizinya bagus, gizinya baik, maka kedepannya dia akan menjadi anak yang tinggi, insya Allah ya, menjadi anak yang cerdas dan sehat Bu. Kalau dia umpama kekurangan, maka dia akan menjadi anak yang kurang gizi dia nanti, atau dia kurang cerdas, sehingga terganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya Bu, seperti itu. Lah kita perhatikan flip chart di sini Bu ya. Kelihatan nggak Bu ya? Bisa dibaca nggak? Bisa. Jadi di sini Bu, dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi ketika bayi Bu. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi di sini ada rutenya Bu ya. Ketika hamil, maka ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau terlalu ringan Bu. Nanti dia ketika bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kalau dia di dalam kandungan tidak kita perhatikan kesehatannya Bu ya. Ketika bayi dia mudah sakit. Ketika remaja, ketika anak-anak Bu ya, gangguan pertumbuhan anaknya menjadi pendek, stunting. Tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah, selanjutnya nanti ketika dia remaja, dia akan kesulitan belajar dan berkonsentrasi. Jadi sehingga dia tidak bisa berprestasi Bu, susah berprestasi di sekolahnya. Dan ketika dewasa ada gangguan kesehatan pendidikan rendah dan terhambatnya pilihan kerja. Jadi akan berdampak sekali Bu ya dalam kehidupan kita kalau dari dalam kandungan kita tidak memperhatikan gizinya. Kayak ada flip chart kedua, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan.
yaitu dimulai dari kehamilan, kelahiran, ketika bayi usia 6 sampai 12 bulan dan ketika anak-anak usia 12 sampai 24 bulan, Bu ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan tadi dimulai dari kandungan sampai usia 2 tahun. Lalu bagaimana, Bu, kita memenuhi gizi ketika hamil itu, Bu? Makan makanan sehat, Pak. Betul sekali, ya betul sekali. Makan makanan yang sehat. Terus apa lagi? Minum susu hamil Minum susu hamil. Ya termasuk juga, bagus sekali. untuk dedek bayi. Ya, jadi betul sekali, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik sekali. Dengan memakan yang sehat, dengan minum susu yang sehat, betul. Jadi, Bu, ada beberapa unsur, Bu, kalau kita mau membuat atau menyediakan kebutuhan gizi yang pas, harus memenuhi unsur-unsur berikut, Bu. Seperti dalam flip chart ini. Yang pertama harus ada karbohidrat dulu, Bu, sebagai tenaga. Karbohidrat bisa berbentuk nasi, jagung tuh, umbi-umbian, kentang, sagu, gandum. Itu bisa membuat kita bertenaga, ya. Kemudian harus ada protein atau kita sebut itu untuk lauk, Bu ya. Lauk. Protein itu bisa berbentuk hewani dan nabati. Kalau dari hewani yaitu daging, ikan, telur. Kalau protein nabati bisa didapat dari kacangan seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Selanjutnya di piring kita itu harus ada juga yang namanya buah-buahan. Ya, buah-buahan sebagai sumber vitamin. Iya, buah-buahan sebagai sumber vitamin, Bu ya. Seperti banyak, Bu ya, macam buahnya. Buah apel, buah pisang, buah jeruk, buah semangka. Semuanya itu sumber vitamin. Kemudian tidak kalah pentingnya harus juga ada sayur. Iya, sayur-mayur, sayur-sayuran. Sayur kangkung, sayur bayam, wortel, dan lain-lain, Bu ya. Kita harus penuhi dengan memakan makanan yang sehat. Harus ada karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, ibu hamil juga sebaiknya banyak minum konsumsi air putih, Bu ya. Dari yang biasanya 8 gelas per hari, kita perbanyak lagi, Bu, 18 hingga 12 gelas per hari, Bu ya. Bisa, Bu ya? Bisa, Pak. Ya. Siapa tadi yang hamil? Ibu tadi di rombongan ini? Ibu Mary. Oh ya, Ibu Mary ya. Ya, jadi dipraktekkan, Ibu ya, di rumah. Ya, Pak. Kalau makanlah dengan yang inti tadi kita bahas ini. Harus kita praktekkan, Bu ya. Harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada sayurannya untuk mineralnya. Iya, Pak. Nah, jadi harus kita praktekkan, Bu, karena percuma, Bu, kalau kita belajar di sini setiap bulan berkumpul untuk pertemuan P2K2 kalau tidak dipraktekkan. Iya. Siap praktekkan, Bu ya? Ya, siap. Siap. Oke. Mungkin di sini saja, Bu, pertemuan kita hari ini. Nanti untuk selanjutnya kita bahas minggu depan di pertemuan depan ya, tentang layanan kesehatan selama hamil dan nipas, ya. Iya. Oke. Mungkin ini saja, Bu, penyampaian saya pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa kami minta kepada Ibu Mary ya untuk memimpinnya. Silakan, Bu. Doa mulai.
Amin. Selesai. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih semuanya sudah berhadir di sini Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.